Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Michael Bowman mengatakan mendukung 3 kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Dukungan ini diberikan setelah rilis data pasar tenaga kerja Amerika yang melemah. Bowman mendesak agar pemangkasan dimulai di pertemuan The Fed September karena akan membantu menghindari penurunan kondisi pasar tenaga kerja. Bowman juga menegaskan kenaikan harga akibat tarif kemungkinan tidak akan mendorong inflasi secara berkelanjutan. Bursa saham Amerika Serikat di pekan lalu waktu setempat kembali menunjukkan performa baik dengan Nasdaq sukses menorehkan rekor penutupan tertinggi selama 2 hari beruntun. Di Jumat waktu Amerika, Nasdaq ditutup menguat 0,98% di 21.450,02. S&P 500 naik 0,78% di 6.389,45, sementara Dow Jones menguat 0,47% ke level 44.175,61. Rally ini banyak ditopang saham Apple melesat 4,2% dan membukukan lonjakan mingguan 13,3%, rekor terbaik sejak 2020. Pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 hampir separuh dari 1,2% menjadi 0,7% di akhir tahun fiskal. Meski masih di atas perkiraan sektor swasta sebesar 0,5%, namun proyeksi terbaru ini mencerminkan kekhawatiran tarif Amerika Serikat yang memperlambat belanja modal serta inflasi. Keadaan ini menekan konsumsi rumah tangga serta mengancam pemulihan ekonomi. Hal ini akan membuat perusahaan Jepang lebih berhati-hati dalam belanja modal dan menekan ekspor yang jadi 2 pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang. Dari dalam negeri, indeks penjualan real atau IPR Juli 2025 diperkirakan tumbuh 4,8% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sehingga mencapai level 222,5. Bank Indonesia dalam rilis mengungkapkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari kelompok suku cadang dan aksesoris, makanan dan minuman, bahan bakar kendaraan bermotor. Secara bulanan, penjualan eceran di Juli 2025 diperkirakan kontraksi 4,0% seiring berakhirnya periode libur dan cuti bersama dan libur sekolah. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, nilai tukar rupiah menguat di perdagangan awal pekan seiring dana asing kembali membanjiri Indonesia. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,13% di 16.238 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,28% di level 16.230 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika stagnan di level 98,17 di Senin pagi setelah ditutup melemah di 0,22% di Jumat pekan lalu. Penguatan rupiah terjadi setelah dana asing membanjiri Indonesia, di mana data Bank Indonesia mengacu transaksi 4 hingga 7 Agustus 2025, investor non-residen tercatat beli neto di 9,24 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari beli neto 640 miliar rupiah di pasar saham, 6,27 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, dan 2,33 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.262 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.003 rupiah, pound sterling di 21.895 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,19 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melemah tipis di awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Juli 2025. Harga batu bara melemah dalam di 1,48% di sepanjang pekan lalu. Sementara harga minyak mentah melanjutkan kejatuhan akibat tarif Amerika yang lebih tinggi terhadap para mitra dagang. Harga emas melemah tipis di awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Juli 2025. Dikutip dari Refinitiv, harga emas di Senin pagi di pasar spot melemah 0,16% di 3.393,11 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sebelumnya di Jumat pekan lalu, harga emas naik tipis 0,04% di level 3.398,41 dolar Amerika per troy ounce.
Laju emas tertahan setelah berhasil menembus level $3.500 Amerika per troy ounce di pekan lalu. Setelah situs web pelayanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika mengindikasikan akan mengenakan tarif impor khusus negara untuk emas batangan. Harga batu bara turun di perdagangan akhir pekan lalu waktu setempat. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat harga batu bara di pasar es Newcastle untuk kontrak pengiriman September ditutup di $113,2 Amerika per ton, melemah 0,48%. Dalam sepekan terakhir, harga batu bara tercatat melemah 1,48% point to point. Bayangan melimpahnya pasokan kembali membayangi harga batu bara. Di Juni 2025, produksi batu bara China naik 3,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya, sementara permintaan masih lemah. Harga minyak melemah di perdagangan awal pekan Asia, melanjutkan kejatuhan lebih dari 4% pekan lalu akibat tarif Amerika yang lebih tinggi terhadap mitra dagang. Kenaikan output OPEC dan ekspektasi Rusia semakin mendekati fakta gencatan senjata dengan Ukraina ikut membayangi harga minyak. Dikutip dari Reuters, di Senin pagi minyak mentah berjangka Brent turun 0,69% di $66,13 Amerika per barrel. Sementara patokan Amerika Serikat WTI berkurang 0,86% menjadi $63,33 Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan berikut update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,10% di level $63,16 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,64% di level $14.883 Amerika per metric ton. Emas juga melemah cukup dalam di 2,01% di level 3.420 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 2,27% di 4.354 ringgit Malaysia per tonnya. Ya, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun jika dibandingkan dengan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,88% dan di 0,90% di level 7.602.022. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan dengan posisi pembukaan pada pagi tadi masih di level 7.500-an, tepatnya di 7.589.464. Beberapa jam pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga menyentuh intraday tertinggi hari ini di 7.630.107, sementara level terendah di 7.559.347. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan dari saham konglomerasi Prayogo Pangestu ada Brand melesat di 9,75%, sudah jauh di atas level 8 ribuan, tepatnya di 8.725 rupiah per sahamnya, dan nilai kapitalisasinya pun sudah kembali menyalip BBCA di 1.170,63 triliun rupiah. Kemudian dari konglomerasi lainnya ada DSSA, Grup Sinarmas, hari ini juga mengalami lonjakan signifikan di 7,73% di Rp84.700 per saham. Penguatannya juga terbatas setelah secara intraday DSSA hari ini menembus ke level intraday tertinggi barunya di Rp88.000 per saham. Kemudian dari saham-saham perbankan pikap ada BBCA menguat di 2,41%, sudah kembali ke Rp8.500 per saham. BMRI juga menguat di 0,86% di 4.710. BBRI menguat di 2,16% di 3.790. Sementara BBNI pemirsa ini bergerak menguat signifikan di 3,44% di Rp4.210 per sahamnya. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari barang baku, ada Antam melemah di 4,53% di 2.950. Aman hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 4,89%
di 8.275. Sementara saham-saham Prayogo Pangestu lainnya ada CDIA tertekan 4%, Cuan 1%, kemudian BRPT juga melemah di 3,25%. Dari barang baku lainnya ada BRMS hari ini juga mengalami tekanan di 1,33% pemirsa. Sementara Arci hari ini masih dari barang baku melemah cukup dalam di 7,69% di Rp660 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.